buruk? Coba. Anda coba jelaskan kepada saya. Coba Anda jelaskan kepada saya bagaimana kemudian anjing itu bisa berkuasa di atas muka bumi ini, sementara anjing tidak tahu baik dan buruk. Loh, kan Adam memberi nama hewan-hewan itu tanpa pengetahuan, memang. Kan Tuhan membawa kepada Adam binatang untuk dia diberi nama. Memberi nama kan itu setelah turun, apa, bro? Setelah turun, bro, itu bro. Itu makanya bukan di surga. Itu kitab Kejadian ayat berapa itu? Loh, itu kejadian sebelum manusia jatuh dalam dosa, bro. Iya, Kejadian berapa? Kejadian 2. Kalau begitu kamu belum baca Kejadian kitab. 2. Ini Kejadian 2. Ini kejadian sebelum diciptakan Adam. Itu sudah memang dirancang untuk menjadi seorang pemimpin. Bagaimana bisa dia menjadi seorang pemimpin? Dia memberi nama dia makhluk tidak tahu itu, baik kan? dan buruk. Memberi nama sekarang saya tanya sama Anda. Sekarang saya tanya sama Anda. Gini, nggak apa-apa. Gini, Adam itu tidak jatuh ke dalam dosa pada hari pertama, bro. Setelah sekian lama karena godaan itu. Kecuali kalau dia dikasih larangan langsung melanggar, oke. Anda bilang dia tidak tahu yang baik dan benar. Tapi kan pada hari keberapa, mungkin sebulan, mungkin 2 bulan kita tidak tahu, atau 3 bulan atau 1 tahun kita nggak tahu. Memang yang dia makan itu buah apa rupanya? Pada hari pertama. Iya, yang dia makan itu buah apa? Ketika dia diberi larangan itu, dia sudah tahu baik dan buruk atau belum? Ya sudah, makanya. Dari mana dia sudah tahu baik dan buruk? Makan aja belum. Sementara baik dan buruk ada di buah itu. Gimana sih? Tidak begitu. Kan Tuhan membawa hewan kepada Adam untuk diberi nama. Yang memberi nama itu bukannya kayak anak kecil memberi nama, tapi dilihat dari sifatnya, begini, begitu. Sudah punya hikmat. Dan Adam jatuh ke dalam dosa, tidak pada hari pertama dilarang untuk memakan buah itu, tidak. Gitu. Jadi premis Anda salah. Berapa hari setelah ada aturan? Adam pengetahuan baik dan buruk masih ada di buah terlarang. Ya kan? Bagaimana mungkin, loh? Salah. Dibaca ayatnya. Kamu Kamu salah. Itu pertama diciptakan tidak dengan Hawa. Masih sendirian ada. Karena tolak ukur kawan-kawan Islam, tolak ukurnya kan Adam dan Hawa iman mereka kan. Bukan, nggak bahas Islam. Nggak bahas Islam. Tidak, ini kita ambil dari terjemahan kitab agama lain itu ada. Sebentar. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Jangan kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau akan mati. Ini ilmu apa? Pohon pengetahuan tentang baik dan buruk nih belum dimakan ini. Saya share Kejadian 2 ayat 20 biar teman-teman lihat. Saya share Kejadian 2 ayat 20 sebelum Adam jatuh ke dalam dosa. Lihat, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung. Ini bukan mengenai baik dan buruk, bro. Itu nama beda. Memberi nama itu emangnya tidak pakai otak? Anak-anak ini berbicara mengenai tentang baik dan buruk, bro, ayat 17-nya. Anak-anak yang belum tahu baik dan buruk sudah bisa memberi nama, tapi dia belum tahu baik dan buruk. Anak-anak umur 4 tahun, umur 3 tahun itu belum tahu baik dan buruk. Itu tidak berbicara baik dan buruk. Tidak usah banyak tafsir dulu. Baca 19, lalu Tuhan Allah ayat 17-nya jangan loncat dulu ke 19. Boleh, 17-nya boleh. Oke, silakan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan. Oke? Ini kan belum dimakan kan? Udah ada peraturan itu kan? Oke, udah ada peraturan. Ayat 18. Tuh tidak baik kalau manusia itu seorang diri, ya kan? Aku akan menjadikan penolong. Oke? Berikutnya 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan, ya, dibawa kepada manusia itu untuk melihat, ya, untuk lihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nama makhluk itu. Menamai itu tidak ada hubungannya baik dan buruk, kawan. Karena anak umur 3 tahun yang belum tahu baik dan buruk juga sudah bisa memberi nama. Anak umur 2 tahun baru ngomong juga bisa memberi nama. Jadi pengetahuan baik dan buruk belum ada pada Adam sehingga dia tidak tahu kalau dia telanjang, dia tidak punya malu ketika dia telanjang. Itu kan pemikiran Anda, bro. Itu pemikiran orang dalam kitab kamu, loh. Sekarang saya tanya kamu. Itu common sense namanya bagi. Common sense-nya manusia kalau diberi sesuatu wewenang, berarti ada sesuatu, bro. Ada kemampuan dong, ada skill.
Gak mungkin tanpa pengetahuan manusia itu disuruh bekerja. Ya, karena itulah kemudian itu skenario-nya Tuhan. Ya, Bang Jose, kita tanya mereka, apakah anak kecil memiliki pengetahuan untuk memberikan nama sebanyak itu? Itu betul. Ada diajari. Diajari Tuhannya. Tidak ada anak diajari. Kecil tidak bisa mengerti begitu. Anak kecil itu nggak bisa dikasih tanggung jawab. Aja kalian. Adam itu bukan anak kecil. Adam itu orang dewasa. Betul. Tapi belum punya pengertian baik dan buruk. Iya, tapi belum tahu mana yang baik, mana yang buruk. Adam itu. Nih, perhatikan lagi ayat 17, Bang Zuma. Ayat 17. Ya, silakan. Kan katanya kan ayat 17 itu kan jangan makan ya kan? Itu kan ayat 18 Adam itu belum ada Hawa di situ kan? Masih sendirian ya kan? Ya. Adapun jatuh ke dalam dosa itu setelah ada Hawa. Artinya bukan pada waktu dilarang itu dilanggar oleh Adam. Ya, artinya kan Adam juga berpikir dong dalam hal ini. Bukan seperti anak kecil. Kalau anak kecil dilarang, malah itu yang dilarang, itu yang dilakukan. Ya, pemikiran Abang ini harus lebih dewasa, lebih tajam lagi berpikir, jangan seenaknya untuk menerjemahkan Alkitab, mending tanya. Ini kan baru. Justru Anda melarikan kemana loh? Kitab Anda hanya terjemahan, Anda melarikan kemana? Jangan kamu makan pohon pengetahuan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk, jangan kau makan buahnya. Betul, jangan kau makan. Terus ujung-ujungnya Adam makan. Akhirnya dia tahu baik dan buruk kan? Iya, betul. Tapi kan dalam arti bukan arti tidak tahu keseluruhan. Adam dan Hawa versi Islam itu kenapa diusir karena makan buah kuldi? Kalau Islam, Bro Herdi, kurang ngerti apa-apa. Mereka nggak bisa ditanya hal yang nggak mereka pahami. Kalau mereka dasarnya kurang, Bro Herdi. Percuma ditanya itu ke mereka. Kalau di dalam Islam itu sangat logis. Adam diusir itu sangat logis, tidak ada hubungannya baik dan buruk. Karena sebelum makan, Adam itu sudah ngerti baik dan buruk. Mana makan buah diusir dari surga? Itu karena pelanggaran, karena memang sudah ditetapkan oleh Tuhan apa akan menjadikan manusia untuk jadi khalifah di bumi. Itu hanya sarana saja. Nah, jadi makanya kalau Islam sementara di dalam kitabmu mereka nggak bisa kita tanya. Adam ini tidak tahu baik dan buruk kok diberi peraturan. Ini tidak masuk akal, Bro. Tidak masuk akal. Nah, kalau sekarang Anda mengatakan bahwa Adam sudah tahu baik dan buruk sebelum makan itu, lalu pengetahuan baik dan buruk yang ada di buah itu apa maksudnya? Kalau saya cuma mau tanya aja nih, teman-teman Kristen itu. Apa itu jenis. Halo, saudara-saudaraku, bisa saya masuk? Boleh silakan. Jadi maksudnya Tuhan, kita nggak perlu tahu baik dan buruk. Itu aja. Jangan kamu melanggar. Tuhan memberikan ketentuan jangan melanggar. Sebab nanti kalau kamu melanggar, kamu akan tahu baik dan buruk. Sebab begitu tidak perlu itu baik dan buruk. Yang penting setia sama Dia. Di surga orang-orang yang setia, tidak mengenal baik dan buruk di sana. Pokoknya orang-orang yang setia. Itu intinya itu. Nah, akhirnya setelah kita tahu baik dan buruk, kita jadi susah sendiri. Itu maksudnya. Jadi tidak perlu, Tuhan tidak perlu baik dan buruk kok. Tuhan perlu adalah kesetiaan. Taat sama perintahnya. Jangan kamu lakukan nih. Ya itu aja. Oke, saya tanggapi Pak ya. Kalau memang Tuhan menginginkan seperti itu, Tuhan tidak perlu baik dan buruk. Tuhan perlu kesetiaan sama Dia. Titik. Oke. Nah, kalau kita tahu baik dan buruk, ini jadi repot kita manusia. Bagaimana Anda bisa setia kalau Anda tidak tahu setia itu seperti apa? Ayo. Justru orang yang mentaati, Bro. Anda Tuhan tidak perlu itu baik dan buruk. Tuhan perlu adalah kesetiaan. Apa yang Dia sudah tetapkan jangan dilanggar. Itu aja. Ternyata ada melanggar. Akhirnya menjadi tahu urusan baik dan buruk adalah urusannya Tuhan sebenarnya. Jadi kalau kita mau bicara nggak habis-habis kalau gitu. Intinya, halo. Halo Pak Sugi, kalau Adam tidak melanggar ketetapannya, kita di surga semua. Kita nggak berusaha untuk berbuat baik, jahat, tidak perlu. Sementara teman-teman yang lain Kristen. Saya tanya, enak nggak hidup di bumi? Enak nggak itu saya tanya? Emang kasih di surga kok. Kitab Anda Adam itu dicipta di mana? Dirancang untuk hidup di bumi loh Pak, untuk menjadi penguasa loh.
Emang iya. ada diciptakan di mana? Bumi dalam arti orang yang setia. Bumi itu akan menjadi surga kalau kita jadi setia. Kalau tidak tahu baik dan buruk, bumi rusak, Pak. Asumsi. Aduh, Tuhan tidak perlu kok. Sebelum Adam langgar itu ketetapan itu apa? Dia susah. Apa dia harus ini? Hikmat itu ada sama Tuhan semua. Itu garis besarnya. Tidak perlu tahu baik dan buruk. Sebelum Adam berbuat dosa, apa dia perlu baik dan buruk? Itu aja. Yang Tuhan minta adalah setia. Semua Tuhan tuntun. Semuanya Tuhan tuntun. Sebentar Pak Robert. Jadi kawan-kawan Islam ini saking membanggakan Adam dan Hawa versi mereka. Berdosa ya. Saking membanggakan manusia itu punya baik dan buruk, punya akal gitu. Aduh, itu Tuhan tidak perlukan itu. Yang Tuhan perlu adalah kesetiaan. Ini Pak Robert. Lalu coba ada waktu sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Dia kan enak. Berarti Tuhan menginginkan langgar itu loh, kesetiaan tidak itu. mengetahui baik dan buruk, tidak ada bedanya dengan hewan. Enaknya di mana? Tidak perlu. Tuhan tidak perlu itu. Tuhan perlu adalah kesetiaan. Jangan langgar. Anda bisa mengatakan tidak perlu karena akal Anda sekarang lagi berfungsi. Coba Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan. Saya tanya, sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, apa dia perlu? Ayam nggak ada bedanya. Andaikan Adam tidak makan buah pengetahuan menurut. Halo saudara 7 Kelvi, sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, apa perlu itu baik dan buruk? Tidak kan? Semuanya Tuhan tuntun. Itu sudah kodratnya manusia. Harus ini salah. Kodrat tidak ada kodrat. Hukum kodrat tidak berlaku. Bagaimana Anda mengatakan tidak ada kodrat sementara sebelum Adam diciptakan itu memang dikhususkan untuk mengisi bumi. Dari mana dia mengisi bumi dalam keadaan tetap setia. Jangan pakai akalnya dia. Anda bisa menjadikan Adam sebagai pemimpin di bumi kalau dia tidak menggunakan akal. Halo saudaraku, saudara. Akalnya Adam itu akalnya Tuhan. Tuhan tuntun dengan akalnya Tuhan, bukan pakai akalnya dia. Lontong sayur aja terus. Aduh, kalian mengandalkan membanggakan Adam jatuh dalam dosa. Buktinya Adam masih juga terpengaruh. Dari mana Anda bisa mengatakan akalnya Adam adalah akalnya Tuhan? Halo. Saya mau tanya, apakah waktu Adam sebelum jatuh ke dalam dosa? Apakah Adam waktu sebelum jatuh ke dalam dosa? Tidak bisa Anda mengatakan Adam sebelum jatuh ke dosa karena buktinya Adam jatuh. Karena itu memang sudah disetting akal manusia itu seperti itu. Anda berarti menuduh Tuhan itu bebas. Anda berarti menuduh Tuhan itu penyeting kesesatan dong kalau begitu. Siapa bilang? Itu tadi Anda bilang tadi. Anda sudah mengetahui Allah itu memberikan Nabi Rasul, memberikan kitab suci untuk manusia. Sebenarnya semua itu tidak perlu. Itu semua setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Menurut Anda. Jadi Anda itu sama dengan hewan. Anjing itu tidak butuh kitab suci. Kenapa? Karena mereka tidak tahu baik dan buruk. Jadi anjing dengan Allah nggak ada bedanya. Setelah manusia berbuat dosa, sebelum berbuat dosa nggak ada kitab suci. Anda maunya manusia itu apakah Anda punya kitab suci? Apakah Anda punya kitab suci? Lebih parahnya Anda manusia, tapi Anda melanggar. Ayo dong, satu-satu dong. Pakai kamera aja deh. Anda itu melanggar, manusia itu melanggar perintah Tuhan. Kristen itu aja hidup seperti anjing, tidak punya aturan. Mana? Halo. Sebelum manusia Adam jatuh ke dalam dosa, apa dia hidupnya seperti anjing? Melanggar hukum. Sulkifita hukum tapi melanggar hukum. Anda lebih parah dari anjing, bro. Gitu aja. Kalau Anda tahu hukum, Anda harusnya tidak melakukan gitu. Jadi itu intinya. Adam itu gimana? Adam itu gimana? Sudah dikasih akal. Ketemu langsung dengan Tuhan. Tapi buktinya dia melanggar. Orang Yahudi kamu menjilat-jilat Yahudi. Ini kan katanya kitab Yahudi. Ini bukan kitabnya Yahudi, ini kitabnya Kristen. Hasil rampokan dari Yahudi, bro. Halo. Jul. Halo Jul. Apa kawan? Jul. Ini bukan kitab Yahudi, bro. Ini kitab lain. Ini kitab lain. Lembaga Kitab Indonesia yang mengambil terjemahan